Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Masih suka pepper pakai batu? Semoga sehat selalu ya. Di awal video kita dipertontonkan sebuah peradaban zaman purba sebelum manusia mengenal keterampilan bercocok tanam. Mereka mengandalkan insting bertahan hidup dengan cara berburu dan meramu. Itu adalah satu-satunya cara mereka memenuhi kebutuhannya akan pangan, dan terkadang mereka menjadi buruan hewan buas. Setelah peradaban itu berjalan lama, manusia mulai instingnya mengenal bagaimana caranya bercocok tanam, yaitu dibuktikan dengan ditemukannya kapak batu dan alat lain yang terbuat dari batu. Kemudian ditemukan lagi fosil perunggu dan besi. Ini membuktikan manusia berubah peradaban dari zaman batu ke zaman logam. Peradaban demi peradaban pun berlangsung begitu cepat seiring dengan meningkatnya populasi. Manusia tidak hanya mengandalkan makanan sebagai kebutuhan satu-satunya, sehingga terciptalah lapangan pekerjaan yang lebih luas guna memenuhi kebutuhan manusia tersebut. Meskipun makanan bukan lagi menjadi kebutuhan pokok, akan tetapi manusia tidak bisa hidup tanpa makanan, sehingga mereka menciptakan alat pertanian untuk mempercepat pekerjaannya. Berikut adalah alat pertanian untuk menanam dari waktu ke waktu, dari manual ke yang tercanggih, dari yang tradisional ke yang modern. Oke, tidak usah lama-lama lagi. Pasang posisi nyaman, dekatkan makanan, isap rokoknya, dan kita mulai videonya. Kenca dan plak adalah alat untuk menanam padi dengan cara manual. Kenca terbuat dari tambang yang diberi ikatan sebagai simpul untuk pembatas jarak tanam padi. Sedangkan plak adalah alat yang terbuat dari kayu bambu yang diberi coelan di pinggir sebagai penanda untuk jarak tanam padi. Kenca biasanya dibentangkan memanjang dan plak biasanya dibentangkan untuk melebarnya. Sistem penanaman ini biasanya membutuhkan tenaga kerja manusia 28 orang per 1 hektar dengan rentang waktu 4 jam per 1 hektarnya. Per 1 hektar biasanya dibanderol dengan upah sekitar 2 juta rupiah. Penanaman manual seperti ini biasanya masih sering digunakan sampai sekarang. Sistem tanam tanpa biji atau transplanter manual tanpa semai. Alat ini terbuat dari kayu atau besi yang dibuat memanjang dan diberi peralon untuk wadah botol plastik. Botol plastik tersebut berisi padi. Kemudian botol-botol tersebut ditarik menggunakan tali agar biji padi itu bisa jatuh ke tanah sesuai dengan jarak yang diinginkan. Wah, alat yang digunakan cukup sederhana ya cara pembuatannya. Terbukti sangat efisien dan bisa menghemat biaya tanam. Alat ini bisa digunakan oleh satu orang dan biasanya per 1 hektar itu menghabiskan waktu sekitar 8 jam. Apakah kalian tertarik membuatnya? Silahkan dicoba di rumah ya. Transplanter semai padi manual. Transplanter manual digadang-gadang sebagai cikal bakal penggunaan transplanter otomatis. Sistem yang digunakan seperti cara kerja robot, yaitu ada besi untuk menyatuk tanaman padi atau tanaman padi yang sudah ditata sedemikian rupa, yang kemudian ada besi lagi yang menerima semaian tersebut dan menancapkannya ke dalam tanah. Sistem tanam ini sangat cocok buat kalian yang tidak suka dengan sistem yang tidak melakukan penyemaian. Artinya sistem ini sudah disemai terlebih dahulu baru ditanamkan ke tanah atau sawah. Tertarik untuk membeli alat ini? Sudah banyak kok di toko-toko online. Alat ini dibanderol dengan harga sekitar 500.000 sampai 1.500.000-an. Transplanter otomatis. Transplanter otomatis memiliki cara kerja yang sama dengan transplanter manual. Namun, untuk pengerjaannya bisa sampai 5-10 tanam sekali tanam. Dan sudah ada mesin penggeraknya, sehingga dalam pengerjaannya bisa lebih cepat. Alat ini dibanderol dengan harga sekitar 10-25 jutaan. Tertarik ingin membelinya? Kalian mungkin bisa mengimpor barang ini dari China ataupun Jepang.
Kencuk untuk tanaman jagung terbuat dari kayu yang diruncingkan di ujungnya, fungsinya untuk membuat lubang di tanah. Setelah tanah diberi lubang, maka akan diberi biji jagung dan kemudian diisi dengan abu atau kompos. Sistem tanam manual ini biasanya menghabiskan tenaga kerja sekitar 12 orang per 1 hektar dalam rentang waktu 4 jam. Biaya untuk upah tenaga kerjanya sekitar 1 juta rupiah saja. Sistem tanam manual seperti ini masih relevan digunakan sampai sekarang. Apakah Anda salah satu orang yang menggunakannya? Silahkan komen di bawah ya. Transplanter biji jagung manual. Transplanter biji jagung manual berbentuk seperti roda dengan diberi runcingan seperti kencuk dan berjarak. Di samping roda tersebut ada tempat untuk menyimpan biji jagung atau biji-biji lain. Alat ini sudah banyak digunakan di Indonesia dan dibanderol dengan harga sekitar 2 juta sampai 3 jutaan. Penggunaan alat ini cukup menggunakan satu tenaga kerja saja dan rentang waktu sekitar 12 jam per 1 hektarnya. Apakah kalian tertarik untuk membelinya? Kalian bisa mendapatkannya di toko online shop yang kalian suka. Alat ini cukup bagus dan efisien, bukan? Bagaimana menurut Anda? Bisa komen di kolom di bawah ya. Transplanter biji jagung otomatis. Transplanter biji jagung otomatis memiliki cara kerja yang sama dengan yang manual, tetapi karena memiliki penggerak, maka akan dibuat berjejer 5-10 roda transplanter di belakangnya. Transplanter ini sangat membantu dalam kecepatan penggarapan atau penanaman jagung. Kan dalam 1 hektarnya bisa menghabiskan rentang waktu sekitar 2 jam saja. Wah, sungguh cepat dan efisien ya. Apakah kalian tertarik untuk membelinya? Alat ini dibanderol dengan harga sekitar 50 juta sampai 400 juta rupiah. Di akhir video saya ingin menyampaikan bahwa di tengah derasnya arus komunikasi yang sangat cepat, saya tetap berkomitmen untuk menyuguhkan konten-konten yang bersifat edukasi untuk pertanian. Dukung channel ini dengan cara memencet tombol subscribe dan share video ini agar anak cucu kita bisa belajar banyak dari pertanian. Akhir taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.